Jadi dulu pembangunan di antara bangunan-bangunan ini mas-mas pondok itu ngambil batunya itu di Kali Metro. Di kali. Wah, bawa dari Kali Metro. Greenland dulu kan sekarang tempatnya lebar. Dulu cuma jalan setapak untuk ngambil batu kali itu. Jadi musuh itu mereka nyetak foto sendiri. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gaspot, Gasek Podcast. Ya, di sini kita akan mengulik-ngulik dan mewawancarai narasumber kita yang satu ini yang sangat kece badai ini ya. Boleh kenalan dulu Mas, namanya siapa? Hamim Habibi. Hamim Habibi. Yeah. Sebagai pengasuh santri Pondok Pesantren Sabilur Rasyad 2 Mas. Santri Sabilur Rasyad 2. Santri Sabilur Rasyad 2. Okay. Jadi kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah Pondok Gasek lebih tepatnya di sini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, tempat tanggal lahirnya di mana Mas? Lahir di Blitar 7 Desember 1909 sekian. Desember. Agustus, September, Oktober, Desember. Nah, ini. Mari kita bacaan hari ini. Silakan nanti bacaannya diweru, silakan semuanya datang. Siap. Ya, selanjutnya riwayat pendidikan Mas. Riwayat pendidikan dulu alhamdulillah pernah TK, kemudian SD di desa Gadungan. Nama desa saya Gadungan. Oh, Gadungan. Jadi ya Gadungan, jangan polisi palsu, Gadungan ya. Bukan. Terus MTS di MTSN Gadusari. Terus MA-nya di MA Ma'arif Kota Blitar. Ma'arif. Jadi pernah di kota. Meskipun dari desa kota. Kemudian lanjut S1 di Teknologi Perikanan Brawijaya. Terus S2 di UIN, S3 di UIN. Oh, iya. Masih belum selesai. Terus untuk yang waktu aliyah katanya pernah aktif di OSIS waktu itu Mas. Kata siapa? Oh, kata siapa? Di aliyah kami nggak ada OSIS. Oh, nggak ada OSIS waktu itu. Nggak ada OSIS. Apa berarti di sana? Adanya IPNU. Okay. Jadi kita OSISnya itu di komisariat. Seperti kayak yang di UIN juga ada komisariat PK komisariat. Itu di lembaga pendidikan. Oh, berarti OSIS digantikan dengan IPNU itu ya? Betul. Untuk di S1 atau S2-nya aktifnya di mana sama waktu itu? Aktifnya di pondok saja. Di pondok saja. Katanya aktif di juga sama, di PKM juga ya? PKM enggak pernah aktif di PKM. Oh, PKM. Ya. Iya, Ding. PKM. Jadi di Brawijaya itu bagi teman-teman Brawijaya ya, apalagi yang masih semester awal, itu kalau bisa sangat sebagai mahasiswa itu harus kreatif. Jadi kami itu memang dulu kita itu punya tim 3 sampai 4 orang itu membuat PKM. Kan di Brawijaya itu ada, mohon maaf ya untuk yang di fakultas di kampus lain mungkin nanti bisa ditiru karena kita sama-sama Brawijaya. Jadi mungkin nanti bisa ditiru di kampus lain bahwa di Brawijaya itu ada yang namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Yang saat itu kami mengambilnya di PMW, program mahasiswa wirausaha. Nah, itu jadi di situ kita disediakan program dari kampus untuk terserah mahasiswa yang mau usaha itu apapun akan didanai oleh kampus. Jadi kita dapat dana hibah. Alhamdulillah saat itu kita menciptakan satu produk yang namanya keripik bakso rambut. Keripik bakso. Jadi kemasannya itu juga orang kribo. Nah, kribo itu tapi rambutnya nggak ada. Rambutnya diganti dengan keripik kita. Bagus itu sebenarnya. Bagus ya. Bagus sebenarnya. Saya jadi ngiler. Tapi karena terkendala tugas akhirnya itu berhenti. Ya, selanjutnya ini pengalaman mondok sampean. Mondok pertama di mana? Sebenarnya dulu kan saya mondok itu sebenarnya pengen setelah SD itu pengen mondok. Karena motivasi pondok bahwa orang-orang sekitar saya itu adalah orang-orang yang baik-baik. Jadi karena banyak orang yang mondok akhirnya kan tercipta suatu situasi kondisi yang kondusif benar. Jadi akhirnya termotivasi untuk mondok, tapi ternyata
baru mondok itu di Aliyah. Di Aliyah, MA itu di Aliyah, terus kemudian pindah ke sini. Sebelum ke Gasek dulu sempat ke pesantren Luhur. Oh di Luhur. Oke, karena saat itu kan Dekat kampus ya waktu itu ya. dekat kampus, terus pas ospek kan jam 4 pagi sudah harus Iya, harus standby. di kampus. Makanya dulu di situ 1 minggu. Oh 1 minggu di sana. Terus Pas ospek tok itu Mas. Nah, Iya. Terus kenapa kok memutuskan di Gasek? Alasannya? wah, gini Mas ya. Jadi sebenarnya orang bolo-bolo, apalagi semua santri ya yang mondok di Gasek, itu sebagai sebuah anugerah dari Allah. Jadi harus kita syukuri. Jarang, nggak sembarang orang bisa diutus mondok di sini tuh nggak sembarang orang. Ya bagi saya itu jalan hidup saya. Jalan itu sampean. Kersane panggil kalian jenengan orang-orang yang luar biasa. Ya kan waktu itu kan kebanyakan yang di Gasek mungkin UIN kan ya, yang kuliah UIN. Sampean kan di UB kan. Iya. Otomatis jarak juga jauh. Betul. Tapi Juga tetap dulu juga jalan kaki. Jalan Zaman kaki, saya ya? itu masih jalan kaki. Masya Allah. Belum ada sepeda motor yang bagus. Yang bagus. Yang anu udah ada. Sudah ada ya beberapa ya. Benar-benar. Terus ketika pertama masuk Gasek waktu itu keadaan pondoknya itu seperti apa? Pertama nggak masuk Gasek dulu kan tahun 2010 ya. 2010 pertama masuk Gasek. Dulu adanya masih musola. Ini dulu belum masjid. Oh masih musola. Terus kamarnya itu di belakang musola itu. Baratnya itu ya. Nah, baratnya itu yang baratnya yang mepet yang di depan kamar mandi itu belum ada bangunan. Jadi belum situ dulu ada. tempat parkir. Oh. Parkirnya jadi dulu santri datang itu ya langsung masuk ke situ. Di pintu kecil itu ya sampah. Yang sekarang kamarnya Ustaz Afif, Ustaz Tamam itu dulu itu parkiran sepeda. Oh. Karena masih berapa? Cuma kira-kira yang ada sepeda cuma nggak kurang dari 20, nggak lebih dari 20. Untuk total santrinya berapa dulu? Dulu sekitar 50-an, lebih 70-an. Ya. Setelah itu mondok sampai sekarang aja. Oke. Masya Allah sekali. Terus untuk pengalaman yang paling berkesan ketika masuk Gasek sampai sekarang wis itu apa ya? Sebenarnya bukan yang lebih berkesan ya, lebih kepada yang paling saya malu. Malu. Yang buat selalu yang malu. Jadi dulu, tapi ini diterangkan ya. Oh, apa-apa. Izin banget soalnya. Jadi buat teman-teman itu ini kan berhubungan dengan sejarah ya. Iya, iya. Jadi banyak sekali dulu santri itu yang istilahnya punya kesan yang memalukan dengan Abah Yai. Oh ya. Salah satunya saya. Sebelum ke Abah Yai dulu saya itu pernah malu sama Pak Mat. Jadi dulu kan adanya yang namanya Kang Aziz Muhadori. Oh ya. Nah itu Nggak kenal saya. Dulu beliau itu orangnya garang, wah besar, orangnya gondrong. Nah itu di kamar mandi, terus namanya santri kan masih sedikit, jadi istilahnya jarak-jarakan, apa jenis jarak-jarakan? Goda-godain lah, saling menggoda. Mengejek. Nah, enggak enggak mengejek ya. saling menggoda. Nah Menggoda. itu pas di kamar mandi kan tak dodok. Ayo Kang, dodok. Oh sih, suwi, dodok. Nah pas dodokan yang terakhir ketiga kali itu ada Pak Mat lewat situ, pas juga mau kamar mandi. Nah serta-merta setelah tak dodok saya pergi, Pak Mat yang ada di depan kamar mandi itu kalih Kang Aziz langsung digelandang astone Pak Mat itu dipegang mlebu kene lho. Aduh. Masya Allah. Sini kula. Tapi saya terus pergi, Pak Mat yang menggantikan posisi Mas. Jahat banget saat itu. Nah itu enggak sekali itu. Dulu di yang sekarang depannya loket itu kan ruang terbuka. Oh iya. Ruang terbuka. Masih belum ada lantai 2 itu masih belum ya. Loket ya udah. Bawahnya tandon loh. Bawahnya tandon, depannya itu tempat untuk membaca Quran pagi dan nah pernah suatu ketika Mbah Ya itu setelah ngaos itu maos Quran di situ. Nah, beliau kan jongkok sambil baca Quran itu. Yeah. Nah, tersangkanya sekarang ganti Kang Aziz lagi. Yang tadi saya tersangkanya. Kang Aziz dikira itu kalau Kang Mundir itu
panggilannya dulu Kopler. Yang dari Mojokerto. Ya, Mojokerto. Nah itu kan dari belakang Kang Aziz. Ya. Pler di jonggrok nih. Jonggrok nih apa sih? Dicorong. Dicorong sampai. Wah. Nah ternyata itu Mbah Yai. Terus setelah itu apa enggak apa ya kan sama Mbah Yai gitu kan. Kalau sekarang mungkin sangat mahal sekali. Makanya setelah itu langsung lari. Nah, saya juga cerita yang sama Mbah Yai itu kan pas sholat Id, Idul Fitri kalau nggak salah, itu kan dulu memang saya sama teman-teman bagiannya di belakang masak di dapur, belakang memasak nasi. Nah, kemudian kembali ke depan itu sholat subuh. Sholat subuh, terus ganti kostum lagi setelah sholat subuh, ganti kostum untuk ke belakang lagi. Nah, saat itu ada Cak Irul yang nyuci sandal, di tempat wuduan itu, depan kamar mandi. Nah, itu saya ganti kostum di depan di kamarnya Pak Han. Di Pak Han. Di kamarnya Pak Han, pojokan itu. Terus ngadep Cak Irul. Wah, cie sandal anyar. Oh, bukan sandal. Cie anyar. Anyar. Pas saat itu juga Mbah Yai lewat di situ. Tapi agak di depannya kamar tembayat. Oh, masih beliau mau sambil memegang sarung. Iya. Terus beliau menjawab nganu salah. Ci anyar Mbah Yai. Oh iya anyar ini. Aduh. Otomatis kan kisinan. Iya, kisinan, malu terus lari. Kalau lari, lah kok di bawah tandon di Cagak itu kan ada apa? Portal itu kan enten Cagak di situ. Nah, itu kan kelilingnya Cagak, di situ di baliknya ada Mbah Aziz. Tak tabrak. Astagfirullah. Oh, yang di kecil itu, tempat kecil itu. Ya Allah. Lalu tanya, "Wah, ada apa, Mim?" Betul, Bang. Langsung lari ke belakang. Kumpul 2 kali ya, Sahabat. Setelah itu sampai baru pas berani sowan dalam ya pas waktu salam-salaman jabat tangan itu. Sowan bareng-bareng itu baru berani Yun sepuro. Sangat berkesan sekali ya itu di antara banyak dan lain-lainnya. Banyak pastinya. Ceritanya makin banyak lagi ya, tapi karena waktunya sedikit sekali ya. Kalau ingin cerita lebih lanjut, langsung bisa, ada nomor WA di sini. Chat sendiri ya. Editor tolong dikasih editor. Ya untuk selanjutnya kembali lagi ke perihal sejarah. Jadi teman-teman ini mungkin banyak yang masih belum tahu tentang sejarah pondok sendiri. Mungkin dari pertama awal dibangun atau terbentuk sampai sekarang itu bagaimana? Alhamdulillah berapa ya? 2 bulanan yang lalu sebelum puasa pokoknya. Niku kan Abah Yai angon wedhus niku. Nah, niku kan kemudian kan kula kalih Deki yang baturi. Nah, itu beliau juga cerita tentang sejarah pondok ini. Jadi Pondok Gasek itu sudah sebenarnya Sabrul Rasyad, Yayasan Sabrul Rasyad itu sudah ada sebelum Abah Yai kok rawuh di sini. Jadi dulu Abah Yai setelah menikah dengan Bunyai, dengan Umi, itu kemudian beliau ngontrak di daerah masjid, di dekat masjid Gasek, Masjid Hidayat Khair itu sekitar 1 tahun kalau sana. Terus kemudian situ sudah didatangi oleh mahasiswa UIN untuk belajar ngaji. Ngajinya di Mbah Yai. Tapi belum ada pondoknya waktu itu ya. Di situ belum. Masih kontrakan tapi menerima santri untuk ngaji, serokan dan lain-lain. Terus kemudian setelah itu beliau pindah ke Mak Jami sini, utara pondok. Nah, setelah tokonya Mas Kunedi, nah situ Mak Jami itu beliau juga kemudian pindah di situ. Kontrak di situ. Kemudian tanah ini semua itu kan dulu punyanya Kaji Muslimin. Bapak Muslimin. Itu sudah ada musola, sudah ada. Ini yang paling bawah sendiri sudah ada. Oh ini yang lantai bawah paling lantai 1. Ini sudah ada. Tapi belum ada yang ngaji, belum ada yang ngajar. Jadi cuma berupa bangunan aja. Berarti memang di sini Yayasan Sabilur Rasyad. Yayasan Sabilur Rasyad, tapi ya masih belum ada apa-apanya. Cuma ada bangunan, kegiatan belum ada. Terus kemudian Abah War Sito dulu kan Abah Muslimin itu
santri jemaahnya Gading. Abah War Abah itu santri Gading. Santri Gading. Abah Yai itu santri Mergosono. Terus Abah War nembusi ke Mbah Yai. Ustadz mohon kesediaannya untuk pindah ke sini. Ke sini untuk mengisi ngaji di yayasan sini. Terus kemudian Abah pindah. Saat itu masih di Gasek di dekat masjid berarti. Gasek masjid, terus sebenarnya Abah Yai bangun dalam yang di sini. Dalam di sini yang di pojok situ. Nah, dalam yang di pojok. Nah, itu ini semua kan dulu miliknya Abah Muslimin itu. Nah, itu dijual khusus untuk para pejuang agama di sini. Nah, kemudian Abah Yai dulu kalau salah, kalau menurut ceritanya Abah itu beliau bertiga itu kayak apa jenis? Diundi. Nah, jadi kapling ini siapa? Kapling ini siapa? Nah, Abah Yai bagian yang terakhir. Yang terakhir di pojokan itu. Oke, Abah Yai bagian terakhir, akhirnya di pojokan itu. Terus kemudian saat menunggu pembangunan dalamnya Abah, itu Abah muntrak di Makjami tadi. Ya. Sambil juga masih ada santri-santri yang datang dari yang datang. Terus setelah dapat satu kamar, satu ruang tamu, satu kamar untuk dalam, satu kamar untuk santri putri. Ya. Kemudian santri yang putra di sini di paling bawah ini, terus yang santri putri di dalam. Jadi di dalam itu dulu cuma punya 2 kamar, satu kamar untuk Abah Umi sekeluarga, satu kamar untuk pondok putri, santri putri. Terus berarti santri pertama yang mondok di Abah itu putri, santri putri itu. Putrinya di dalam, putrinya di sini. Di sini. Utara masjid. Terus setelah itu ada kebijakan di yayasan bahwa pengen yayasan adalah ini dijadikan pondok modern. Pondok modern kayak di UIN, asrama modern. Ma'had. Jadi ada dipan bertingkat. Nah, dipan 2 tingkat itu ya kayak UIN yang di UIN ya. Iya. Santri UIN ya. Mana ya? Iya, saya enggak tahu juga saya. Kayak di asrama UIN lah. Jadi persis. Jadi ada dipannya bertingkat. Itu pengennya juga ada asrama. Terus dulu itu santri gratis. Jadi nggak bayar untuk mondok itu nggak bayar sebelumnya. Terus kemudian ada kebijakan dari yayasan bahwa semua santri diwajibkan untuk daftar ulang dan membayar sekian, saat itu sekian ratus ribu nggak salah. Untuk istilahnya untuk daftar tadi. Daftar di sini sebagai santri. Tapi akhirnya kan Mbah Yai mboten mentolong, mboten tega, enggak tega sama santri-santrinya karena beliau sadar bahwa santri-santri yang di sini tuh bukan dari kalangan menengah ke atas karena mampu ya. Terus kemudian ya udah santri-santri yang di sini di asrama dipindah ke dalam semua. Putra semua? Juga putra putri. Jadi yang putri tetap di tempat tadi, yang putra buatkan kayak godaan. Iya, godaan di samping dalam. Di timurnya dalam. Itu sampai 2 tahun kalau nggak salah. Di situ ya. Jadi kegiatan di sini nggak ada ngajinya. Di sini cuma kalau pas wae sholat ke mushola, ngajinya tetap di dalam. Di dalam semua. Itu karena yaitu masuk istilahnya kon bayar, masuknya juga sini dulu istilahnya roan bareng-bareng itu juga sama santri. Jadi dulu pembangunan di antara bangunan-bangunan ini mas-mas pondok itu ngambil batunya itu di Kali Metro. Di kali. Bawa dari Kali Metro. Greenland dulu kan sekarang tempatnya lebar. Dulu cuma jalan setapak untuk ngambil batu kali itu. Jadi musuh itu mereka nyetak foto sendiri. Oh iya. Perjuangan. Nah, dulu pas saat pembangunan pondok ini, dulu itu pernah ada kayak reporter, kayak wartawan yang di satu sisi penyusup itu lah. Penyusup pengen mengabadikan ada kegiatan di sini ya. Dalam tanda kutip itu bukan dari kelompok kita. Jadi orangnya lari dikejar sama Pak Din. Pak Din ini pojokannya kejar orangnya sampai kecekel, suruh menghapus foto-foto yang di foto tadi. Berjuang sekali ya. Berjuang dulu. Ayo, ngono santri saiki turah. Makanya pesan ya untuk santri-santri sekarang, pokok setiap ada roan kayak nopo jenenge ngecor dan ini jangan sampai dilewatkan. Benar. Karena itu buat tabungan kita. Iya, berarti jariah ya istilahnya. Jariah. Masyaallah.
pertanyaan selanjutnya ini dari Ruh Pondok Gasek. Dari dulu sampai sekarang itu apa menurut sampean? Identitasnya? Identitas Pondok Gasek itu jadi memang tuntutan, bukan tuntutan, contoh tauladan dari Abah Yai. Itu kita kepada guru itu tawaduknya pol-polan. Tetapi kalau terhadap apapun yang di sekeliling kita, itu kita harus peka. Jadi kita harus memiliki kepekaan sosial. Contohnya seperti ini. Kalau ketika ada Abah Yai ya, Abah Yai lewat di apa namanya? Bahasa Kromoni apa ya? Apa ya? Maroyamuru. Tambah bahasa Arab. Ketika beliau sedang berjalan, itu tatkala ada napa jenis santri, itu yang tercipta di sini ya, itu kita tidak diharuskan sampai merunduk dengan seperti yang di lain-lain. Karena Abah sendiri pun mencontohkan bahwa ketika seperti itu ya kita merunduk, istilahnya menghormat ke beliau, takjim ke beliau. Tapi kalau ada sesuatu yang di satu sisi bakalan nyerimpeti beliau, napa jenenge? Menjadi penghalang, halangan untuk beliau berjalan, itu kita harus mengambilnya, terus menyingkirkannya. Jadi terus sama Abah Yai berjalan, terus kemudian kita saking tawaduknya, terus kemudian seperti ini, itu enggak boleh. Jadi kita harus tanggap. Ada sesuatu yang menghalangi, langsung kita berjalan. Ya tadi ya kepekaan sosial tadi. Kepekaan sosial. Jadi harus tahu kita harus apa. Gak ngenteni dikongkon iki aleno. Harus tanggap bener. Soalnya Abah Yai dulu pas waktu pengecoran mana ya, itu beliau membengkokkan besi itu sendiri. Oh ya. Itu kan contoh yang luar biasa. Terus untuk yang kan sampai dari dulu sampai sekarang masih di Gasek ya. Berarti kan istilahnya tahu perbedaan yang signifikan dari Gasek ketika sampai masuk dan sekarang itu yang seperti apa? Mungkin contohnya di ngajinya atau di anak-anaknya sendiri, santri-santrinya. Kalau yang dulu memang dulu itu kan memang santrinya belum begitu banyak banget. Terus Abah Yai juga belum begitu terlalu sibuk. Sekarang memang beliau jadwalnya sudah sangat luar biasa padatnya. Jadi dulu itu itu sering ke kamar-kamar itu. Kamar ngobrol-ngobrol. Ya kan ciri khasnya. Keplok-keplok. Ngaji. Sampai suatu ketika kalau pas kamarnya di utara musola niku pas pulang dari kampus. Kan kalau di UB biasa sampai malam kan? Iya, sampai malam. Dulu sampai jam 9 kan jadwalnya kampus. Itu pas kula nyampe sini itu maghrib. Pas saat itu kondisinya ya namanya mahasiswa dari pagi kesel terus juga jalan kaki. Akhirnya nyampe kamar itu pas maghrib, terus pas dalam kondisi saat itu puasa. Puasa, Masya Allah. Dan pernah bukan apa ya, bukan berarti coba. Iya, lanjut. Baru kuwi enggak mau soblas. Saat itu. Iya. Cek lugu-lugune santri. Lugu-lugune. Nah, sergap. Terus saat itu pas pengen buka puasa ya nasi bungkus. Nah, saat itu keliling kamar. Keliling kamar. Terus kemudian namanya santri ya istilahnya tak mam dhisik terus jadi kayak ngaji. Jadi kemudian ternyata ada 3 anak yang di kamar itu ada 3 anak. Kula Faisal kali Hafid lah salah. Nah itu yang lain sudah keluar, terus Faisal delik di belakang lemari, pintu. Hafid soalnya saat itu besar, jadi nggak iso delik. Iya, wes pancet aja. Jadi tetap ketok, pemain delik ketok. Nah terus apa ya? Ayo, malah aja delik, beri lemari. Malah delik. Aja delik, ayo. Terus akhirnya semua keluar. Terus dicegat oleh Bang. Mana yo? Aja dibalani yo. Nggih. Astagfirullah. Berarti dulu sering sekali apa kayak ngobrai ke masjid setiap mau jamaah diobrai gitu ya. Dulu kamar mandi yang itu untuk santri. Oh, yang di sini. Sekarang kan di selatan masjid itu yang putri. Jadi dulu juga kalau ke masjid itu beliau lewatnya ke barat kamarnya mas itu. Kamarnya mas.
Kalau nggak salah sampai saya mondok di sini masih, 2016 waktu itu. Masih sering lewat barat masjid itu. Terus untuk yang selanjutnya, tentang ngaji, Mas. Ngaji. Nah, ngajinya dulu dan sekarang. Katanya dulu itu waktu itu masih belum ada istilahnya diniyah. Oh. Katanya. Kalau niku mboten menangi. Mboten wangi malah. Mboten menangi. Saya belum terlalu tua loh. Oh iya. Jadi kalau yang belum ada diniyah memang yang atas-atas saya jauh. Atas sampean ya. Kalau kan di sini 2010 jadi sudah sekitar berapa? Sini kalau nggak salah 96. Berarti 96 98 lah. 14 tahun berarti. Ya sekitar itu. Jadi kan sudah banyak panjang ya. Jadi sudah ada diniyah tapi dulu terakhir kelas itu kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 Madin itu kelas 3. Persiapan 1 2 3. Terus setelah kelas 3 bola-bola yang sepuh itu kan nggak ada kegiatan. Akhirnya dibuatkan kelas 4. Kelas 4. Nah, terus setelah kelas 4 nggak ada kegiatan lagi, akhirnya dibuatkan kelas 5. Sampai sekarang kan ada kelas 5 kelas 5. Nah, itu sebenarnya dulu itu nggak ada, sudah ada. Jadi dulu ada pokok nggih. Yang penting dulu itu pokok santri ngaji. Nggak ada istilahnya nggih. Kelas yang nganu betul. Kelas yang pro, yang noob itu nggak ada. Pokoknya ngaji. Terus Mbah Yai dulu itu pernah suatu ketika kan Mbah Yai itu sangat menjaga keistiqomahan beliau ngaos bersama santri kan. Karena beliau pernah ngendikan seperti ini. Aku lek ngaji malah loro kabeh awakku. Abah Yai, jadi Abah itu ngaosnya beliau itu sebagai obat. sebagai obat. Karena kalau beliau mboten ngaos itu malah sakit semua. Dulu Abah saat itu Pak Jupri almarhum ya, itu masih sugeng, masih hidup. Itu Pak Jupri itu pernah ngantar Abah ke daerah Punti nggih. Pokok perjalanan beliau itu dari sekitar Jawa Tengah lah. Jawa Tengah, terus kemudian Abah punya punya jadwal di Banyuwangi nggak salah. Pokok dari barat ke timur, terus tengah-tengahnya itu Malang. Misalnya Pak Jupri itu menawari, Yai, niki langsung mawon terus pundi, soalnya kalau ke Malang lagi istilahnya balik lagi terus baru kan lagi. Tapi Abah saat itu mboten. Terus nawari ke Pak Jupri. Karena mawon Pak Jupri jenengan riyen mawon kula tak ngebis madhep Malang, makanya kita kepanggih di acara yang selanjutnya, di tempat ngajian selanjutnya. Tapi nggih namanya orang penderek ya, supir mana tega kiyanya di ngebis. Nggih. Akhirnya Pak Jupri juga mboten ya, kok kula nderek jenengan. Akhirnya jadi Abah itu pulang ke sini ke Gasek, ke Malang itu pokok jam 5 beliau pun rawuh langsung imami sholat ngaos bersama santri-santri itu, kemudian ke dalam setelah ngaos ke dalam itu nyalimi putrinya. Pokok yang penting beliau saat itu pengen ngambung Mbak Mila saat itu. Yang paling putri beliau yang paling kecil. Mbak Mila itu setelah Mbak Mila berangkat sekolah, beliau berangkat lagi ngaos lagi ke acara selanjutnya. Masya Allah. Ya, perjuangan Mbah Yai luar biasa untuk santrinya itu. Makanya kita seperti itu loh. Yang terakhir mungkin Mas ya. Ini pesan untuk santri, terutama untuk santri Gasek. Apa? Semua santri ya, semua santri. Semua. Jangan pernah menjaga jarak dengan Abah dan Umi. Karena Abah dan Umi itu rewomen banget jika santri itu menganggap beliau sebagai orang tuanya asli. Dan Abah dan Umi kan nggak pernah menjaga jarak dengan santri. Beliau pokok santri ada masalah apa-apa, tanggung apa-apa, komunikasikanlah bersama Abah. Sowan. Terus pas pulang semuanya ya, pas pulang jangan lupa sowan dalem. Karena dulu pernah ada kejadian nggak sowan dalem, pengurus juga nggak dikasih tahu. Saat itu kami sebagai pengurus akhirnya terjadi hal yang nggak diinginkan di tengah jalan. Beliau hingga dirawat beberapa hari di rumah sakit. Itu ibunya yang telepon ke saya, tangklet. Terus saya masuk, tapi kok tidak dugi griya. Akhirnya kami telusuri ternyata kecelakaan di jalan. Nah itu kan karena kami juga nggak dipamiti, nggak ada lain-lain. Terus dulu Abah ngendikan, lek pemene mboten saged kebagi Abah Umi, minimal kan dalem
pegang gagang pintu atau tembok dalam. Kalau seumpama kepeksa banget istilahnya kupas susu, strategi saja banget selak ditimbali calon mertua, katakanlah ya. Itu di parkiran itu ada mobilnya dalam, pegang itu. Pegang kali motor nih, izin wangsul. Yang penting pokok harus pamit. Meskipun hanya memegang handle pintu itu. Pokok harus pamit. Ya, ini sekaligus penutup, Mas. Siap. Ini nyuwun quote khusus dari Ustadz Hamim. Mungkin quote saja sekaligus menutup podcast kali ini, Mas. Siap. Sebenarnya terima kasih nggih pun diundang dari teman Pulau Gesek Podcast. Terus juga minta maaf apabila banyak yang informasi mungkin barangkali ada alumni yang tidak bersependapat dengan informasi yang saya sampaikan, monggo bisa diklarifikasi atau mungkin ada beberapa yang salah, saya mohon maaf. Itu sebatas pengetahuan saya. Quotes-nya apa ya? Ngopo quotes? Apa ya? Mungkin kayak be yourself mungkin. Jadi apa ya? Bagi saya pokok yang penting kita itu sebagai santri terutama itu yang penting bisa berbuat lebih bermanfaat lebih kepada orang lain. Kita nggak usah memandang siapapun itu yang kita beri manfaat. Yang penting selama kita bisa memberi manfaat itu kita akan berguna. Lakukan yang kita bisa gitu Mas. Jangan lakukan yang kita nggak bisa. Oh iya, bener. Iya toh. Sulit. Ora usah dilakoni apa sing nggak iso. Sing iso ya lakoni. Nggih, siap. Totalitas. Jadi totalitas. Nah, itu quote dari Ustadz Hamim, totalitas. Nah, yang bisa kamu lakukan sampai total wis pokoknya. Lek enggak iso ora usah dilakoni. Nah, misal kayak gini kan pas ngasih TV kan bisanya kayak lakukan terbaik gitu. Barangkali kreativitas. Barangkali insya Allah kan ini sebagai pengabdian jenengan di pondok. Nah, apalagi jangan lupa ngabdi loh. Santri itu harus ngabdi. Santri ngabdi, katura-turu tok. Sak pinter-pintere uang tapi kalau nggak ada ngabdi dan akhlaknya nggak ada, mendingan nggak usah jadi uang lah. Nggak usah. Tadi apa? Katanya kan iblis itu bahkan lebih alim dari kita. Iya. Tapi dia nggak berakhlak. Itu tok. Yang bedakan kita antara kita dengan iblis cuma itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya itu tadi podcast kita dengan Mas Hamim Habibi. Ya sungguh masya Allah sekali. Dan jangan lupa kalau mau berminat dengan kaos kita kali ini ya. Gasek merchandise bisa menghubungi dari teman-teman di sini ada Instagramnya. Terus contohnya kaosnya ada di sini. Di sini. Dan di sini. Di sini. Terus santri ya, beberapa santri ini kita juga aktif di kita harus juga aktif di NU. Makanya salah satunya Mas Marsidi itu beliau seorang banser. Ini seragamnya kaosnya. Mantap dan. Ya, rela mati demi kiai. Rela mati ngarep dhewe. Terus kita sebagai pagar. Ya. Sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.